Episode kali ini saya akan bahas untuk Vue.js developer. Jadi ketika Anda memang tidak suka menggunakan Vue, silahkan skip video ini dan ya kita akan mulai dari sekarang. Anda tahu, ketika misalnya kita menggunakan Vue atau kita install Vue dari CLI, itu pasti tabnya 2. Which is ketika misalnya kita lihat, kira-kira kita lihat update Vue, ya saya sudah mempersiapkan instalasi Vue apa di sini ya untuk default. Jadi jika Anda lihat di sini tabnya 2. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, ada beberapa developer yang membilang bahwa ketika kita menggunakan Blade ataupun PHP, itu menggunakan tab 4. Ketika kita menggunakan JS, itu menggunakan tab 2. Sebenarnya jika Anda tanya sama saya tidak suka yang mana-mana. Artinya gini, ketika misalnya saya emang udah konsisten pakai tab 4, ya harusnya kalau di JS juga tab 4. Karena itu membuat pening aja gitu. Ketika misalnya kita JS tab 2, ketika misalnya kita Blade tab 4 gitu. Nah, saya dari dulu menggunakan tab 4. Mau itu JS, Sass, CSS, maupun Vue ataupun React. Saya menggunakan tab 4. Nah, oleh karena itu, ya pastinya saya ingin membuat semua project saya ini jadi tab 4. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mungkin Anda sudah melihat di sini bahwasanya file.vue ini sudah berwarna. Ya mungkin Anda belum, tapi di sini sudah. Itu hanya karena jika Anda tidak tahu, VS Code sendiri mempunyai plugin atau package yang namanya Pethur. Nah, beberapa developer pasti menggunakan Pethur ketika dia menggunakan Vue. Jika Anda lihat di sini juga downloadnya sudah mencapai 4 juta. Artinya ini plugin memang laku gitu. Jadi ketika misalnya Anda Vue.js developer, saya sangat menyarankan Anda untuk installing Pethur. Saya sengaja sudah menginstalnya agar supaya Anda tidak menunggu lama. Karena ini memakan waktu sampai 10-20 detik. Jadi saya sudah install. Dan ketika sudah Anda install, silahkan lihat setting. Oh iya, by the way, ketika misalnya Anda nyaman menggunakan tab 2 di JS, jangan ikuti saya. Karena saya tidak nyaman, maka saya akan pergi ke Pethur, tab size. Nah, by default dibuatnya 2, kita mau 4, maka saya buat di sini 4. Saya save, Command S atau Enter juga bisa tuh. Nah, ketika misalnya sudah seperti ini, dan silakan format yang ada di sini, up.vue ini. Ketika misalnya tadi di sebelumnya kita sudah belajar bahwa untuk format, saya sudah merubahnya ke Option Command L. Maka disuruh terformat menjadi 4. Namun, ketika misalnya Anda tidak berhasil, silahkan tutup Visual Studio Code-nya dan buka lagi. Silahkan format. Maka harusnya dia sudah menjadi seperti ini. Atau ketika misalnya tidak berhasil juga, Anda harus memastikan bahwa project Anda ini tab 4, ada satu lagi caranya. Yaitu jika Anda tidak tahu, itu ada yang namanya .editor.config. Ketika misalnya Anda bingung cara membuat .editor.config itu, Anda bisa langsung install pluginnya. Command-Shift-X, saya akan ketik di sini editor.config. Jika Anda di sini ada satu, dan saya juga sudah menginstalnya, ketika misalnya Anda belum, silahkan install editor config for VS Code. Maka sekarang, ketika misalnya saya klik kanan di sini, maka di sini ada pilihan generate editor config. Oke, saya akan klik kanan di sini supaya jelas. Ya, generate editor config, maka dia akan membuat file baru di sini .editor config. Ketika misalnya Anda di sini ada bintang, itu artinya semua extension, mau itu apapun, Dart, YAML file, akan dibuatnya indent size-nya menjadi 4. Dan indent style-nya menjadi space. Oke, dan selanjutnya saya akan memastikan bahwa extension ya, dia menjadi indent style space dan indent size-nya 4. Kadang seperti ini tidak bisa berhasil, maka saya buat di sini dot. Anda ragu, Anda buat di sini .vue. Ketika misalnya bintang seperti ini, itu hanya menandakan bahwa semua extension. Oke, jika sudah, sekarang jika Anda format kembali, Option Command L, maka dia akan tidak ada berubah. Namun ketika misalnya Anda tidak berhasil seperti yang saya bilang sebelumnya, maka dia akan berubah. Alright, that's it for this lesson. I see you on the next video.